Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Jumpa lagi dengan saya dalam Question of Monday. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat sederhana, tetapi sesungguhnya ini ya penting juga ternyata. Nah, saya mendapatkan satu pertanyaan, yaitu dari seorang yang sudah berumur 90 tahun. Wah, ini seorang opa. Tapi beliau rupanya sangat kritis akan hal ini. Beliau mengirimkan WA seperti ini. Pendeta Theo, untuk Qmon kita sering lihat atau baca di WA, GBU, YLU dan sebagainya. Ini kan melanggar. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, mengerdilkan nama Tuhan. He is not just a G, He is God Almighty. Kita berdoa, minta macam-macam dan berlimpah, nama Tuhan dikerdilkan. Terima kasih. Nah, ini berarti yang akan saya bahas Qmon hari ini adalah God bless you atau GBU. Oke, sebelum saya lanjut, jangan lupa saudara tekan tombol subscribe, like, and share, dan lonceng notifikasinya supaya saudara selalu dapat vlog yang terbaru dari kami. Nah, jadi God bless you atau GBU nih. Yuk kita tinjau dulu ya dari bahasa kita sehari-hari. Nah, bahasa Indonesia itu yang kita pakai itu berbeda memang dengan bahasa-bahasa serumpun yang lain. Bahasa Indonesia itu perkembangan cepat sekali karena ada begitu banyak suku bangsa kita, dan bahasa pergaulan itu dipakai oleh anak muda, diberikan singkatan-singkatan, diberikan istilah-istilah baru yang kadang-kadang saya juga udah merasa sangat tua nih, kadang ketinggalan gitu ya. Misalkan ada kata yang disingkat, dua kata disingkat. Baper itu singkatan dari bawa perasaan. Lalu kemudian bucin, budak cinta. Jadi dua kata disatukan menjadi satu kata. Ada juga tiga kata disingkat menjadi tiga huruf. Misalkan SBY. SBY setahu saya dulu adalah singkatan dari kota Surabaya. Tetapi kemudian di tahun 2000-an singkatan SBY itu menjadi terkenal karena SBY adalah Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6. Jadi kalau orang sebut SBY, meskipun ada nama lain yang berinisial sama, tapi tentu orang lebih populer, lebih terkenal nama yang menunjuk pada mantan presiden tersebut. Demikian juga dengan istilah GBU. Ya, banyak orang-orang Kristen, anak Tuhan yang muda-muda khususnya, mereka berargumen dengan tepat juga bahwa kami menyingkat GBU tidak bermaksud untuk menghina Tuhan kok, bahwa si penerima atau saya juga yang menerima pesan tersebut dengan singkatan GBU, kami saling ngerti kok bahwa itu maksudnya God bless you gitu loh, atau JBU Jesus bless you, atau Jesus bless us ya, U-nya itu bisa you, bisa juga dipakai untuk us. Nah, jadi seperti itu kira-kira ya, itu yang sepotong saja karena saya bukan ahli bahasa. Nah, mari kita tinjau dulu dari Alkitab. Jadi gini ya, istilah God bless itu pertama kali, bukan istilah ya, jadi penggunaan kata God bless itu dipakai pertama kali dalam Kejadian pasal 1 ayat 22 ketika Tuhan Allah selesai menciptakan hari pertama sampai hari kelima, tentu beserta dengan isinya. Di sana pertama kali dikatakan God bless them. Ya, Tuhan Allah memberkati ciptaannya itu. Lalu kemudian di Kejadian 1 ayat 28 Tuhan juga memberkati mereka, ya, Tuhan Allah memberkati mereka. Lalu dikatakan di sana God bless them. Nah, hari ke-6 itu ada beberapa ciptaan yang Allah ciptakan, tetapi itu kata God bless itu dikhususkan untuk manusia yang menikah, ya. Jadi laki-laki dan perempuan. Jadi ini pemberkatan nikah. Jadi Allah memberkati hari pertama sampai hari kelima, itu dia tentang ciptaan yang umum. Lalu kemudian di hari ke-6 secara khusus kepada manusia. Mengapa? Karena hanya manusia yang diciptakan Allah serupa dan segambar dengan dia. Nah, seperti itu. Lalu kemudian kita maju juga banyak ya, disebutkan tentang Tuhan atau Allah memberkati, tapi kita singkat saja bahwa di Kejadian pasal 12 Tuhan Allah berfirman kepada Abraham bahwa Abraham akan diberkati dan akan jadi berkat. Lalu di Bilangan pasal 6 ayat 24, Tuhan memberkati engkau
dan melindungi engkau. Itu ucapan berkat imam. Lalu di Ulangan pasal 28 ayat 8 dan seterusnya. Lalu kalau kita maju di dalam perjanjian baru, di sana beberapa kali dituliskan tentang Tuhan memberkati. Nah, misalkan ya, saya singkat-singkat saja, Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Lalu kemudian Tuhan Yesus memberkati para murid ketika dia akan naik ke sorga. Tuhan Yesus memberkati mereka. Ya, jadi beberapa kali dikatakan. Nah, kata berkat atau memberkati di sana dituliskan dari bahasa Yunani, yaitu eulogeo atau eulogia. Eu itu artinya baik, logia atau logeo itu dari kata logos, perkataan. Jadi berkat atau memberkati itu berarti mengucapkan perkataan yang baik. Ya, jadi kalau dari pihak Tuhan, dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, tentu apa yang dia ucapkan itu baik adanya dan pasti terjadi. Karena Allah Maha Kuasa, Tuhan Yesus itu Maha Kuasa, jadi apa yang ia berkati pasti terjadi. Nah, sekarang dari pihak kita, manusia yang mengucapkan berkat, itu bisa kepada sesama, bisa juga kita mengucapkan berkat kepada Tuhan. Ya, jadi kita mengucapkan berkat kepada sesama kita. Jadi artinya kita ingat, kita juga kan diberikan kuasa oleh Tuhan, dan salah satunya adalah untuk kita dapat berkata-kata, memperkatakan berkat, mengucapkan yang baik. Ya, jadi waktu kita memberkati orang lain, kita sesungguhnya sedang meminta Allah untuk memberkati orang yang kita tuju. Ya, seseorang yang kita bicarakan, seseorang yang kita datangi dan sebagainya. Jadi kita mengucapkan berkat atas seseorang. Bisa juga dalam percakapan-percakapan sehari-hari kita mengucapkan berkat, artinya kita memohonkan berkat Allah, ya. Allah yang Maha Kuasa yang akan memberikan segala kebaikannya kepada orang lain. Nah, sekarang sederhananya saya mengajukan pertanyaan, ya. Boleh nggak orang Kristen memberkati orang yang bukan Kristen? Karena ada beberapa saudara Muslim, ya, yang keberatan kalau orang Kristen mengucapkan Tuhan atau God bless you, ya, Tuhan memberkatimu atau God bless you atau Allah memberkatimu, seperti itu. Nah, orang Kristen boleh nggak sih mengucapkan berkat kepada orang non-Kristen? Menurut Alkitab, mari kita baca bersama dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 dan 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Nah, jadi daripada musuh orang-orang beriman, para pengikut Kristus ini, ya, Tuhan Yesus mengajarkan, memerintahkan kepada para murid ini, salah satunya adalah untuk memberkati atau mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Nah, jadi dalam hal ini siapa yang kita harus berkati? Mereka yang menjadi musuh kita, mereka yang membenci kita, mereka yang mengutuki kita, mereka yang menganiaya kita, orang Kristen. Nah, tetapi di sini, ya, yang menjadi musuh kita juga bisa jadi orang Kristen sendiri. Kan nggak semua orang Kristen itu baik-baik juga gitu loh. Nah, kepada yang non-Kristen juga ini berlaku, saudara. Jadi mereka yang tidak suka karena iman, karena kesalehan kita, maka mereka melakukan hal-hal seperti yang dikatakan tadi, maka kita dikatakan, diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk membalasnya dengan memberkati. Ya, jadi bayangin saudara, kalau saya dimaki, saya cuma Tuhan berkati saudara. Ya, Tuhan memberkatimu. Biarpun apa yang diperbuat, saya memberkati dia. Tuhan berkatilah orang tersebut. Nah, ini kemudian dilanjutkan oleh murid Yesus yang tentu saja mendengar hal ini, pendengarnya langsung,
yang bernama Petrus. Nah, kemudian Petrus mengulangnya lagi dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 3 ayat 9 dikatakan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, perhatikan, hendaklah kamu memberkati. Jadi, kepada siapa kita harus memberkati? Kepada siapa kita harus mengucapkan berkat? Kepada siapa kita harus mengucapkan yang baik-baik? Meminta Tuhan, karena kan Yesus bilang, mintalah. Berarti minta berkat itu dari siapa? Dari Tuhan Allah. Dari Allah Bapa kita di sorga. Kita minta agar Tuhan memberkati mereka yang menjadi musuh kita. Mereka yang membenci dan menganiaya kita. Karena iman kita. Mengapa? Karena tujuannya jelas. Karena untuk alasannya jelas sekali, maksud saya, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi jelas kenapa kita harus memberkati siapapun mereka, agama apapun mereka, karena Tuhan memanggil kita untuk diberkati. Ini klop dengan apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12 itu ayat 1-3, bahwa ia akan diberkati supaya ia menjadi berkat bagi orang lain, bagi semua bangsa. Haleluya. Nah, sekarang ya, kita melihat juga bahwa berkat yang dimaksud ini bukan berbicara tentang berkat jasmani ya. Ya kalau berkat jasmani ya kasih aja gitu loh. Saya punya duit, orang butuh duit ya kasih aja. Tapi ini kan berupa doa, saudara. Ucapan Tuhan memberkati ini bicara doa, bicara harapan ya. Saya mengatakan yang baik-baik tentang Tuhan, kebaikan dan kasih Tuhan kepada orang lain. Nah, itu sebabnya berarti ucapan berkat saya kepada sesama itu menunjuk pada berkat rohani. Dan kalau tadi saya sudah mengucapkan Tuhan memberkati atau Allah memberkati, God bless you, kepada sesama, maka saya juga boleh mengucapkan berkat kepada Tuhan. Nah, di Efesus pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Terpujilah Allah, itu eulogeo. Jadi jelas bahwa diberkatilah Allah. Loh, kok kita bisa memberkati Allah? Nah, di sini makanya terjemahannya terpujilah Allah. Jadi kita mengucapkan yang baik kepada Allah dalam arti memuji, dalam arti memuliakan, dalam arti menghormati Tuhan Allah kita. Jelas ya? Jadi ketika kita berkata sekarang dalam tulisan-tulisan kita atau ketikan-ketikan kita di WA atau di DM, di Messenger dan sebagainya, di Facebook, maka kita dapat mengucapkan God bless you atau Tuhan memberkatimu, Allah memberkatimu. Nah, saya pribadi sebagai seorang hamba Tuhan yang menyadari pentingnya nama Tuhan itu disebutkan tidak dengan sembarangan, maka saya ya sekarang ini ya menuliskan Tuhan Yesus memberkati. Jadi jelas bahwa ucapan berkat saya menyebutkan nama Tuhan yang saya sembah, Tuhan Yesus memberkatimu ya, atau God bless you. Itu jelas ya. Jadi saya kepada sesama orang Kristen saya menyebut Tuhan Yesus memberkati atau Tuhan memberkati atau God bless you. Sementara kepada saudara-saudara saya yang muslim ya, karena saya banyak saudara yang muslim, di akhir pembicaraan baik di Facebook ataupun di DM Instagram, saya menulis God bless you, karena tentu mereka bukan penyembah Tuhan Yesus. Jadi saya menyebutkan Allah memberkatimu. Dalam konteks saya, Allah yang dimaksud tentu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi boleh nggak kita menulis GBU atau JBU? Nah, jadi gini, waktu saya mengucapkan God bless you atau Tuhan memberkatimu, Tuhan Yesus memberkatimu, saya menyebut itu betul-betul karena dari hati saya. Saya sungguh-sungguh mengucapkan itu dengan satu harapan juga yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan kiranya berkati dia Tuhan.
Saya rindu dia diberkati, saya rindu dia dijamah, saya rindu dia dipulihkan dan sebagainya. Saya tahu orang ini sedang mengalami ini, dan saya mengucapkan satu doa yang sederhana, Tuhan Yesus memberkatimu, dengan harapan yang jauh lebih besar terhadap orang itu yang saya hubungi tersebut. Nah, jadi saudara, bagi saya ketika, ya karena saya pernah melakukan itu juga, saya ngetik itu karena cepat-cepat ataupun ya membacanya saya buru-buru. Saya dulu juga biasa menulis GBU, oke, GBU, makasih ya, GBU supaya cepat gitu. Tapi saya menyadari bahwa sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya harus jelas untuk menuliskan ini. Ya, saya harus jelas mengatakan ini, bahwa betul-betul ini keluar dari hati saya, dari iman saya, bahwa sungguh-sungguh saya mengucapkan berkat ini kepada lawan bicara saya. Ya, nah sekarang bagaimana dengan saudara? Oke, pertanyaan sekarang. Jadi GBU atau JBU benar atau salah? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak mengatakan itu salah. Saya juga tidak mengatakan itu benar, bahwa itu berpulang kepada saudara. Ya, saya pribadi, saya mau mengatakannya secara utuh. Tuhan Yesus memberkatimu, God bless you, supaya jelas, penerimanya jelas. Nah, tetapi sekarang saudara kan punya kehendak bebas, saya nggak bisa larang. Jadi bagaimana saudara sendiri? Apakah God bless you atau GBU itu yang lebih tepat bagi saudara? Tergantung iman dan pengertianmu, apa yang kau ucapkan kepada sesama dan terlebih kepada Tuhan. Jangan lupa, kalau ada pandangan yang lain lagi, penambahan, silahkan taruh di kolom komentar, biar kita mendapatkan lagi masukan-masukan yang membangun. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.